Jadi Pak, tadi dibahas soal bahan baku ya, kelonggaran. Tapi yang terjadi sekarang gimana nih Pak? Masih mahal gitu, masih banyak biaya sana sini. banyak lah. Udah Karena kena biaya disampaikan. masuk ya. Kalau bahan baku impor terus kena biaya masuk ini Yang itu. hanya bisa diimpor terutama kan ya. Nah, kalau misalnya pemikiran kami sebenarnya, oke, kita tidak bisa memproduksi bahan baku tersebut ya. Oke, mau nggak mau Tapi harus kita impor. punya satu konsep ya, hilirisasi. Artinya sekarang mulai harus diidentifikasikan bahan baku apa yang harusnya kita bisa produksi di dalam negeri, dan kita mengajak investor untuk masuk Indonesia. Kita inventarisir nih ya, di list. Berikan kemudahan buat mereka untuk memproduksi di Indonesia, untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun nanti orientasi menjadi bagian rantai pasok perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Nah seperti itu, berikan kemudahan. Jadi mereka mau berproduksi, berikan mereka ya fasilitas. Dulu tuh Insentif seperti lah. selalu ya insentif. Kemudian mereka harus dijaga, ada kalau perlu memang kawasannya kawasan khusus dan sebagainya, Kawasan ekonomi. dijaga sedemikian rupa ya, supaya mereka betul-betul ya merasa ya, tertarik, Disupport, ada merasa attractiveness untuk berbisnis di bergairah untuk Indonesia, berbisnis. jangan sampai kabur. Nah itu satu. Jadi kalau misalnya sudah bisa menggandeng mereka masuk ke Indonesia, otomatis biaya bahan baku kita kan akan lebih kompetitif dong, Kompetitif. ya kan? Dibandingkan negara lain, dan lebih enak karena logistiknya sudah ada di sini, nggak perlu lagi kita impor, bayar shipping cost-nya segala macam. Itu lumayan besar Pak ya. Biaya masuk ke belum lagi pajak lain. Ini apakah ini yang dilakukan Vietnam Pak ya? Kita lihat banyak Vietnam nih Vietnam kayak itu punya kelebihan, pemerintahnya memberikan fasilitas kepada para investor. pemerintah kita nggak demikian atau gimana? Ya, Belum apa? Bahasa halusnya belum. gimana? Saya tidak ingin mengatakan tidak sekali lagi, tapi belum. Oke, kita ngobrol Vietnam. Ya. Apa yang terjadi di Vietnam Pak? Kayaknya dia gigi limanya langsung dalam waktu berapa tahun di luar. Sangat cepat. Iya. Vietnam setelah Apa yang mereka selesai lakukan? dari mereka perang, Anda ingat perang Vietnam berakhir tahun 1975. Iya, kita merdeka duluan jatuhnya. Ya, kita merdeka duluan. Sama juga kita dengan Malaysia merdeka duluan, ya kan? Tapi Malaysia dikasih. Kita Nah, kan itu jangan-jangan Petronas memang belajar dari Pertamina tapi lebih maju sekarang, ya kan? Nah, itu gimana Pak? Apa yang dilakukan pemerintah Vietnam sampai dia banyak sekali memang fasilitas, terutama fasilitas. Kemudian mereka sejak awal sudah mengutamakan pendidikan. oh jadi Prioritas. pembangunan sumber Pendidikan daya kan manusia gratis ya. di sana, ya kan? Sekolah gratis, ya kan? Dukungan, dan mereka itu pandai untuk menarik investor masuk. Kemudian pemerintahnya itu ya mungkin karena kita di sini sangat plural ya, banyak kepentingan, banyak partai dan sebagainya, negaranya yang begini besar, ya kan? Kita nggak pungkiri pasti banyak benturan kepentingan yang ada Plus minus lah ya. iya plus minus. Kayaknya Nah, ngomongnya hati-hati banget. untuk menggolkan sebuah regulasi itu kan ya kita Iya, perlu ngobrol dulu, baik di warung kopi Iya betul. ataupun di gedungnya dan sebagainya, ya toh. Tetapi saya rasa pemerintah Pak Prabowo ini berusaha supaya hal-hal itu kalau tidak bisa dihilangkan ya Minimal dikurangi. diminimalisir, dikurangi, ya kan, supaya betul-betul memberikan keyakinan. Yang paling penting kan level confidence daripada investor mau masuk Indonesia. Saya didukung nggak? Saya dilindungi nggak? Saya dapat fasilitas nggak? Saya dapat insentif nggak? Mereka kan berhitung, nggak pakai kalkulator saja semua, ya kan? Semua aspek mereka perhitungkan. Ini yang terjadi di Vietnam berarti Pak. Itu terjadi di Vietnam. Sampai mereka berbondong-bondong investor datang kita dalam Masuk waktu. sana. Bahkan Indonesia juga, perusahaan Indonesia yang di Vietnam juga ada beberapa. Bahkan orang kita sendiri bikin di sana ya. Yes. Di sini bikin nggak? Tapi kita nggak usah sebutkan ya. Di sini ada Di pabriknya. sini ada. Di sana juga Mungkin bikin. sana lebih besar Nah, jajan. karena pembangunan di sana juga luar biasa. Di Jadi sana pengusaha Indonesia, makanya saya katakan tadi, kebijakan Trump ini jangan dianggap meresahkan dan menyusahkan Indonesia, enggak semuanya. nggak semuanya. Oke. Pengusaha itu ditantang untuk menjadi pelaku bisnis yang cerdas. Di balik setiap situasi yang buruk itu selalu ada peluang. Ini hebatnya pengusaha. Oleh karena itu jangan cuma melihat Amerika. Oke. Dunia ini bulat dan
besar. Banyak sekali negara lain yang bisa kita garap. Sebagai contoh, Afrika. Kebetulan belum lama ini saya baru diskusi dengan 3 duta besar Indonesia yang mau berangkat ke Afrika. Duta besar baru. Yang baru dapat penugasan ya. Yang lainnya kebetulan berhalangan. Kalau kumpul semua mungkin ada lebih dari 5 duta besar kita diskusi. Karena salah satu perusahaan di mana saya terlibat sudah sempat ekspor ke Nigeria. Wah, mantap Pak. Nah, duta besar yang akan menjabat di Nigeria itu juga berdiskusi, ya memang peluangnya besar. Di Nigeria itu penduduknya 243 juta. Wah, besar ya. Mendekati Indonesia. Mendekati Indonesia itu Pak. Nah, 3 duta besar yang berkumpul diskusi ngobrol dengan saya itu kalau di total dengan negara-negara yang mereka bergerak semua itu hampir 400 juta. Di Nigeria itu ada apa? Ada Wings, ada Indofood, ada Sinar Ancol. Tahu Sinar Ancol? Sinar Ancol itu apa? B29 sabun colek. Oh, sabun dulu colek. terkenal sekali. Itu sabun legend itu, Pak. Ya, itu yang paling hebat itu. Mulai merintis pasar, bikin sabun batangan, jual di Afrika. Di Nigeria. Sabunnya bisa untuk segala macam. Bisa untuk mandi, bisa untuk keramas, bisa cuci mobil, cuci piring, segala macam. One stop sabun. Mengajarkan. Ya biasalah. Kalau ini kan virgin land ya kan, tanah perawan. Gitu. Cukup satu bisa untuk buat semuanya. Ya. Nah, Afrika ini menarik untuk digarap. Itu sebabnya Indonesia harus melihat peluang-peluang di negara lain. Amerika Latin juga menarik. Makanya Kemlu punya program tiap tahun itu Inalak khusus untuk ke Amerika Latin. Ya. Dan kita juga ikut serta. Di Afrika juga ada. Ini banyak ya. Kemudian di Pasifik ya, tahun 2019 Pak Tantowi Yahya waktu itu duta besar di New Zealand. Selandia Baru. Ya, kami juga ikut dari CEO Business Forum mendukung Pacific Exposition 20 negara Pasifik. Ini juga negara-negara proksi yang mana mereka itu banyak yang bukan produsen. Jadi barangnya impor semua. Apa aja dibeli ya? Nah, apa aja dibeli. Ini market dan pada saat itu Pacific Exposition menghasilkan transaksi baru pertama perdana saja sudah 1 triliun lebih. Dan 2 tahun kemudian COVID. Tapi kita tetap mengadakan secara online. Dan juga expo-nya secara online. Masih tetap dapat 1,5 triliun. Wah, padahal lagi luar biasa kan? Pandemi ya. Padahal pandemi. Jadi kalau kita cerdas, kita melihat peluang. Ya kan, jangan melihat bahayanya saja. Kalau melihat bahaya, mundur. Ya, tapi kalau kita melihat peluang, confident, harus percaya diri. Kalau kita dulu perang pakai bambu runcing aja bisa menang lawan senjata api kok. Iya, kan? Iya. Ini artinya dunia ini nggak cuma Amerika, Pak ya, banyak lainnya. Tapi dari sisi teman-teman pengusaha ngelihat ini kan tim negosiator udah berangkat nih Pak. Pak Erlangga udah berangkat. Kemarin ada sarasehan ya Pak Prabowo pimpin langsung. Semua presentasi, Pak Luhut, Pak Erlangga, semua presentasi. View masing-masing. Pak Yahya juga diminta pendapat ya kan sehari sebelum ya sama tim Pak Erlangga. Saya hanya berpendapat di Apindo-nya saja. Di Apindo-nya saja. Jadi tentunya di sarasehan saya tidak hadir, tapi saya menyimak semuanya dan kita menjadi bahan diskusi. Setelah sarasehan itu tetap menjadi bahan diskusi sampai dengan rapat pleno DPN Apindo menjadi bahan diskusi. Dan juga dengan komunitas-komunitas lain saya mendiskusikan. Kenapa? Kita harus menularkan loh. Menularkan pemikiran positif dan optimisme. Ini penting sekali. Rekan-rekan media juga saya rasa setuju. Bahwa kalau kita hanya menyuarakan hal yang negatif dan ketakutan, menggerutu, ketakutan, panik, kayaknya vibe-nya makin panik. Vibe negatif kayaknya. Saham ambruk. Ya, IHSG itu ambruk ya kan. Tapi ya memang itu kejadian disrupsi selalu akan begitu. Ada hal yang tiba-tiba terjadi. Dan saya katakan, ini Trump juga pinter. Dia juga bermain di pasar saham, pasar modal Amerika. Ya kan? Dan ternyata isunya mungkin benar. Pada saat ambruk, diserok. Dia ngambil di bawah. Kemudian dikasih rel naik lagi, lepas lagi. Untung besar, ya kan? Ini tipikal ini banget. Saya ditanya, emang benar? Kalaupun memang benar itu memang yang dia lakukan, karena dia adalah presiden yang otak bisnis. Memang dia pebisnis. Memang darahnya bisnis. Ya kan, pokoknya yang dia pikirin apa? Cuan.
nggak peduli mau di demo segala macam. Dia itu Iya, betul-betul koboi keras kepala Cowboy, dan bener. wah, ya, Koboi sih cocok ya, ya, Bang. Koboi. koboi keras kepala dan itu koboi era baru. Kalau era lama mungkin benar-benar bintang film koboi itu Koboi. John Wayne dulu. Iya, iya, Sekarang iya. beda dan ternyata semua teori ekonomi tidak bisa Iya. Nggak ada prinsip ekonominya ini soal. prinsipnya apa ini si Dram ini ya kan? Politikus atau teori di politik pun bingung Nggak juga. masuk. Tapi saya katakan kesimpulan daripada itu adalah it's a matter of strategy. Setiap strategi itu bisa dibuat. Bukan hanya sebagai pedoman. Kalau begini strategi. Enggak. Dibuat ini. Kalau strategi itu pakai pedoman, itu namanya textbook. Textbook. Ya kan? Tapi kalau strategi itu dibuat customize, ya kan? Untuk suatu situasi. Bahkan you create your own strategy. And untuk apa? Untuk create your own winning position. Itu beda. Itu yang dituntut adalah kreativitas. Walaupun kadang-kadang harus gila dan nakal. Nah itulah si Dram itu loh. Gila dan nakal. Dia sudah gila dan lakar. Teorinya tidak dipakai, hajar terus. Karena dia sedang berstrategi. Ya kan? Nah, kita melawannya, menghadapinya, Ya. negosiasi itu dengan strategi. Itu Ah, udah termasuk ini. Ya. bagus. Bagus. Jadi saya bangga dengan Indonesia. Ini perlu kita Iya, tularkan nih, Pak. kita perlu tularkan. Ayo kita jaga. Ada para pengusaha yang berkaitan dengan instansi pemerintah segala macam, berikan masukan, kawal tingkat sampai ke tingkat Dikawal, Pemda, perlu eksekusi dikawal. sampai ke pemerintah daerah segala macam, semua kementerian Anda sampaikan. Memang kita harus punya sikap untuk mendukung apapun keputusan presiden, memposisikan Indonesia punya daya saing yang kuat dengan deregulasi ini. Ya kan, nggak pakai tawar-menawar. Nah itu sebabnya harus bersuara kencang. Nah, Tapi saya teman-teman di pengusaha gimana, Pak? Satu suara semua soal ini. satu suara. Dan ingat, jangan sampai ya para pengusaha sendiri nakal, main wilayah abu-abu, tetap main ilegal impor. Kemudian birokratnya juga sama, ikut basah-basahan, ya kan? Jaga itu pintu tuh, pintu-pintu pelabuhan, pintu bea cukai segala macam kita jaga. Kalau memang benar ini melakukan illegal impor, cabun semuanya, orangnya ganti segala macam, itu pengusahanya kita kasih efek jerah dong. Tegas ya harus ada ketegasan. Iya, kalau misalnya itu terus mengalir seperti air bah ke Indonesia pelan-pelan, ya bukan air bah, ini masuknya pelan-pelan ya. Kayak tembok itu ngerebus air, ini rebus, ini rebus. Tahu-tahu di dalam airnya udah tinggi. Nah inilah illegal impor. Masuknya seperti rebesan. Salah satu yang mati duluan siapa? UMKM kita. Kasihan dong. Iya betul. Pertama UMKM sudah mau dapat pinjaman susah. Susah. Ya kan? Persyaratan banyak. Kurang segala macam. didukung. Promosi juga ya Maksimal, minim, iya, nggak minimal. maksimal. Udah gitu dihantam sama produk barang-barang ilegal. ilegal. Hidup segan, mati nggak bisa. Dipaksa hidup. Kalau mati tak mau masih mending. Dia kalau bilang mau mati gua tapi nggak bisa mati nih. Bisa mati. Nah, Mati nggak bisa ya. iya mau hidup segan mati nggak bisa. Kenapa? Kalau dia mau mati mati beneran. Tapi memang benar. Berapa jumlah pelaku UMKM di Indonesia? Total semuanya 60 juta. 60 juta. Dan itu sebenarnya kalau diakui itulah yang memperkerjakan angkatan kerja paling banyak. Makanya saya katakan kalau PHK di kalangan industri bisa diukur langsung. Kalau di kalangan informal, sektor informal ini susah. Ya kan? Artinya begini, pabrik tutup, karyawannya 10.000. Kelihatan angkanya. Ini Mas. 1.000 tutup. Memangnya cuma pabrik yang tutup? Ada sektor yang bergantung nggak di Iya, situ? betul. Ya, ada sektor yang bergantung di sana. Ngitung nggak kalau misalnya sektor itu yang terkait itu berhenti? Kayaknya banyak lupa. Belum tentu. Nah, itulah sebabnya Kayaknya lebih tantang. besar angkanya ya. Pasti. Nah, itu banyak. Belum lagi investor itu yang masuk itu kadang-kadang pintar, Gimana? ya kan? Ya, dulu memang daya saing adalah karena apa? Upah buruh yang murah. Di kita ya. Oke. Sekarang nggak murah loh. Karena yang dipentingkan produktivitas. Oke. Ya. Sekarang Dan kita juga nggak murah keamanan. ya. Kepastian hukum. Ya, bahwa mereka itu berbisnis di Berbisnis Indonesia dengan aman, aman. tenang, nyaman.
tidak akan ada gangguan. Kalau ada gangguan, ya mereka juga mikir-mikir, ya kan. Ya. Begitu ada gangguan, tapi aparat bertindak tegas, mereka lain ceritanya. Oh. Tapi saya bersyukur, ini ada istilah Satgas PHK. Satgas PHK, Pak. Iya, di dalam cara sehan itu muncul, Disebut ya, Pak ya. disebut. Ya. Apa ininya, Pak? Nah, ini Tupoksinya memang dia. ya supaya setiap kali ada PHK bisa diantisipasi dan sebagainya, dan kemudian jalan keluar solusinya apa dan sebagainya. Hanya saya juga ingin menekankan dan menghimbau untuk para pelaku investor-investor luar yang tidak menjadi anggota, katakanlah di Apindo. Ini harusnya mereka jadi anggota di Apindo. Kenapa, Pak? Ya Banyakkah kan? jumlahnya? Atau? Supaya diakomodir kepentingan-kepentingannya dan bisa dijembatani untuk misalnya terjadi permasalahan karena mereka berada di Indonesia. Hubungan industrial Pancasila itu tetap berlaku buat mereka, ya kan? Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu penting itu, ya kan? Ini Nah, teman-teman investor asing berarti, Pak ya? teman-teman investor asing, nggak khususnya masuk. yang Oh, iya, iya. ini ya, yang baru, yang belakangan, mungkin dari oke. China, dari Taiwan. Nah, ini penting juga. Kenapa mereka ini tidak mau bergabung di organisasi Apindo misalnya? Kenapa? Apa? Saya kurang Hasil diskusi. kurang paham juga ya, tapi memang banyak permasalahan dan saya juga menganalisa sepertinya kalau di sini UMK-nya udah tinggi, ya kan? Kita relokasi aja dari Tangerang ke Boyolali murah, Oh, gitu. misalnya, ya kan? Dan itu dianalisa, dihitung-hitung. Kalau pindah dia relokasi itu bisa balik modal dengan selisih UMK. 1-2 tahun. Ya, Oh, 2 UMP-nya tahun. lebih rendah. Salah satunya, katanya demikian. Kemudian kalau ada apa-apa mereka akan pulang lagi gampang. Oh. Jadi menurut saya ini mereka investor ini memang jangan-jangan pure homo economicus. Apa tuh, Pak? Ya, mikirnya cuma cuannya doang, Oh, ya kan? lempang-lempang Walaupun cuman mereka manusiawi, kadang cukup manusiawi, fasilitas segala macam. Tapi ya kalau misalnya sudah menghadapi gejolak sosial, ini repot. harus dipikirkan ekosistem lain, Pak ya. Jadi Iya. contoh, nah sekarang industri nasional sendiri seperti di Sragen, pabrik tekstil besar tutup. Oke. Terus dibilang, ya pindah Garut itu lapangan kerja baru 10.000, dibutuhkan 10.000. Ya nggak bisa. Nggak begitu, Pak ya. Kenapa? Masyarakat sekitar wilayah Garut itu apakah mau menerima Itu satu. tenaga kerja dari Jawa Tengah pindah ke situ? Ini penyakit sosial baru di sana. Oh, Orang Jawa masuk, orang Sunda ke sana, tanah Sunda, dan mereka juga butuh pekerjaan. Kenapa harus dari dari luar. luar Dari sini lokal aja? dong. Nah, langsung bergerak lagi nanti ada penolakan baru. Wah, lama lagi. Bisnis nggak jalan-jalan nih. Nggak bisa semudah itu diputuskan. Oleh karena itu pejabat pun harus bijak dalam hal menyikapi situasi-situasi yang menyangkut gejolak-gejolak sosial. Harus bijak. Karena kalau tidak, yang pusing sebenarnya dunia usaha loh. Dan juga efeknya Iya, pada iya. masyarakat sendiri. Pasti berimbas ke masyarakat, Pak ya. Iya. Kita sebagai end user lah segala. Ya, kita end user sebenarnya. Dan kalau misalnya sudah terjadi gejolak, itu terjadi stagnasi. Dan juga bisa menjadi satu presiden buruk untuk investor. Ya kan? Yang masuk ke Indonesia. Itu penting sekali. Makanya selain Satgas PHK, mungkin Satgas investasi perlu ini. Dari Perlu semua nanti diusulkan nih, Pak. dari semua kementerian yang terkait, instansi terkait, plus organisasi Apindo dan Kadin gitu, Sebagai untuk menjaga, stakeholder utama ya, Pak. untuk mengawal, untuk ikut mengawal. Kalau berkaitan dengan perburuan, memang salah satunya Apindo banyak sekali diminta perannya, ya kan. buat. Nah, dari Kadin, Apindo bisa ikut mengawal di situ. Tapi Pak, Sarasehan kemarin Pak Yaya, apa message utama yang dikirimkan Apindo Pak buat pemerintah? Poin apanya Pak yang jadi di highlight lah, ada beberapa. Seingat saya memang adalah deregulasi ya. Deregulasi Pak. Deregulasi yang dan juga beberapa hal yang konkret yang harus segera dilaksanakan untuk menghasilkan, kalau istilahnya dari Bu Mari Pangestu ya, adalah quick win yang betul-betul bisa dilaksanakan dalam tempo singkat. Singkat-singkatnya. Singkat-singkatnya ya kan. Kalau yang jangka panjang itu kan masih nanti. Ini yang jangka pendek dulu lah. Segera deh. Hitungan bulan kalau perlu udah bisa jalan gitu. Nah, itu yang kita harapkan
hasil pasca Sarasehan kemarin ya. Kemudian kedua juga dengan supaya mempercepat perundingan bilateral, negosiasi dan sebagainya ya kan. Tapi respon Pak Prabowo kemarin Pak soal TKDN, soal fleksibel TKDN, soal kuota impor itu bagaimana? Sangat positif, sangat positif. Positif, TKDN itu nggak perlu lagi nih. Ya memang TKDN bukannya nggak perlu, oke. Tapi harus service levelnya diperbaiki. Semua perizinan service levelnya diperbaiki. Ada satu keluhan dari seorang peserta pengusaha alat kesehatan. Saya ngurus TKDN udah 1 tahun lebih nggak kelar-kelar dong. Padahal TKDN itu masa berlakunya 3 tahun, mabok. 2 tahun lagi. 1,5 tahun nggak kelar, tinggal sisa berapa? 2 tahun lagi. Urus merek lama juga. Di Kemenkum, Kemenkumham ya kan. Lama ngurus merek itu. 1-2 tahun? Ya 1-2 tahun ya kan. Wah, lama lagi. Regulasi ini. Kalau belum mereknya belum ini nggak bisa ngelanjutin A, B, C, D dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya ini penting sekali. Jadi pengusaha ingin supaya ini betul-betul dibenahi lah ya. Disederhanakan, dipercepat, istilahnya service levelnya diperbaiki, yang dari sekian bulan jadi 1 bulan, ya kan? Seperti inilah terakhir kampanye dan janjinya Pak Mahru Arar kalau ngurus IMB segala macam 1 hari kelar gitu, ya kan? Nah ini juga beberapa izin kali bisa cepat kelarnya. Tapi ini bukan beberapa kali digemborkan Pak. Mungkin dari masa Pak Jokowi misalnya perizinan dari sekian lama jadi sekian, itu kejadian nggak sebenarnya? Atau mungkin ada sektor tertentu aja? Kalau sudah terjadi, sudah terbukti, maka tidak banyak keluhan. Itu aja barometernya. Kalau masih banyak keluhan, berarti ya masih terjadi. Nah sekarang ya lupakanlah yang lama. Ini yang baru nih, pemerintah baru menghadapi tantangan apa yang belum tuntas. Dan kita lihat tidak tuntasnya kenapa? Karena birokrasi, aparat-aparatnya, ya sudah kita beresin di situnya, ya kan? Ya kan kita nggak mungkin presiden bisa menyelesaikan semuanya seorang diri. Ya kan? Tapi setidaknya perintah itu udah dikeluarkan kan presiden kan? Perintah sudah dikeluarkan, laksanakan. Tinggal dieksekusi di bawah. Ya gitu. Nanti tinggal presiden panggil lagi Apindo, panggil lagi pengusaha, ada Kadin, ada pengamat segala. Bagaimana setelah 3 bulan atau bagaimana setelah 6 bulan? Apakah masih ada keluhan? Masih begini. Wah, panggil lagi menterinya siapa? Nah, itu benar. Itu bagus. Itu memberikan satu feedback, ya kan? Boleh mengeluh, boleh menyampaikan keluhan, tapi solusinya apa? Nah, itu penting. Ya apa begini, harusnya begini. Oke. Nah, itu kita harapkan pemerintahan ini akan melakukan satu cek recheck ya. Bukan hanya sekedar instruksi, tapi cek recheck. Ini udah belum. Ya, ini beres jalan. Dan media membantu mensosialisasikan mana yang jalan. Penting nih. Selain membantu apa yang tidak jalan. Nah, ya, ini juga lebih penting nih. Itu. Jadi listnya banyakan mana nih? Kan pentahelix. Ya kan. Peran daripada media itu penting sekali dalam ekosistem pentahelix. Betul. Pak Yaya, ini terakhir nih Pak. Ini ngobrol pasti berapi-api. Jangan ada api di antara kita. Kalau